Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Muzani TV dimanapun berada, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Hari ini insyaallah kita akan mulai di kitab baru. Alhamdulillah di episode berikutnya, sebelumnya kita sudah selesai dengan kitab Matan al-Ajurumiyah di Nahwu. Alhamdulillah, insyaallah semoga Allah mudahkan, kita akan lanjutkan dengan kitab Matnul Bina wal Asas fi ilmi tasrif. Jadi kita akan belajar sharaf. Di Nahwu kita sudah belajar Matan al-Ajurumiyah. Di sharaf insyaallah kita akan belajar kitab Matnul Bina wal Asas. Kalau di pondok-pondok biasanya disebut Matan Bina. Sebelum kita membaca perkataan muallif, pertama kita ingin melihat dulu apa sih ilmu sharaf itu? Apa ilmu sharaf, definisinya, apa keuntungannya kalau kita belajar ilmu sharaf? Ini yang disebut sebagai mabadi' ilmi tasrif. Mabadi' ilmi tasrif. Di dalam kitab yang mensyarah kitab ini, kita diberikan muqaddimah yang sangat bagus sekali, supaya kita ingin, sebelum kita membaca kitabnya, kita ingin mengenal sharaf itu apa buahnya kalau kita belajarinya, apa batasan-batasannya, apa tema-tema yang terkandung yang ada di dalamnya. Kita ingin tahu secara global dulu tentang sharaf itu, supaya nanti kita tidak mengambang ketika membaca kitab ini. Kata beliau, Mabadi'u ilmi tasrif jama'tuha fi baitain. Innal mabadi fa'rifanna 'asharah haddan wa mawdu'an khudan fa thamarah hukmun masailun wa wad'un ustumid ismun wa nisbatun wa fadlun u'tumid. Kata beliau, setiap cabang ilmu itu mempunyai 6 mabadi, mempunyai 10 dasar. Di setiap ilmu fikih, ilmu usul fikih, ketika dia menjadi cabang ilmu, dia harus mempunyai yang 10 ini. Kata beliau, haddan wa maudu'an, ada definisi, maudu'an apa temannya, khudan fasamarah sumbernya, kemudian fasamarah apa buahnya, hukmun apa hukumnya, masail apa masalah-masalah yang dibahas di sana, wa wad'un ustumid, dari mana dia diambil, ismun disebut sebagai cabang ilmu apa, dia fikih dan seterusnya, nisbahnya kemana, fadlun apa spesialnya dan seterusnya. Kita akan mulai dari hadduhu. Ilmu tasrif ini secara bahasa artinya tahwil, tagyir, bayan, tafsil, taqsim wa ghairu dzalik minal ma'ani. Secara bahasa kata beliau ada tahwil, perubahan, perpindahan, penjelasan, pendetailan, pembagian. Itu secara bahasa arti tasrif. Tapi ilmu yang akan kita bahas itu adalah sharaf. Tasrif secara istilah itu apa? Ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim allati laysa bi'irab. Kata beliau, ilmu sharaf itu, pahami ini supaya kita bisa membedakan sharaf dengan nahwu. Kata beliau, ilmun bi usul, ilmu yang mempunyai dasar-dasar, yu'rafu biha ahwal abniyatil kalim. Kalau kita belajar ilmu itu, kita akan tahu kondisi-kondisi, semua hal yang berkaitan tentang abniyatil kalim, tentang bangunan sebuah kata. Apakah dia isim fa'il, apakah dia masdar, apakah dia ini fi'il madhi, fi'il mudhari' dan seterusnya. Allati laysat bi'irab, kata beliau yang bukan i'rab. Jadi apa Ustaz bedanya dengan nahwu? Nahwu yang dia bahas itu cuma harokat akhir. Sedangkan sharaf itu adalah dari harokat awal sampai harokat sebelum terakhir. Jadi kalau dibandingkan, nahwu itu cuma berapa persennya, cuma harokat terakhirnya. Tetapi sharaf itu semua harokatnya. Jadi sebenarnya yang paling awal yang harus kita pelajari sebenarnya sharaf. Makanya di berbagai pondok itu mereka belajar sharaf untuk pemula atau murid baru itu lebih banyak daripada belajar nahwu, khususnya yang pemula, karena memang semua kata itu ada wazan-wazan sorfinya. Kembali ke sharaf,
Apakah ini fi'il madi, mudhari, amr, ketika ada isim, apakah dia isim jamid atau isim mustaq, ketika dia isim, apakah dia itu sahih atau mu'tal, dan seterusnya. Itu kembali kepada pelajaran apa? Ke pelajaran sharaf. Jadi kebanyakan kata bahasa Arab khususnya itu yang paling menentukan itu adalah ilmu sarf. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini mendetailkan, tetapi sudah kita jelaskan ya tadi apa itu ilmu yu'rafu biha ahwal abniyatil kalim, kita lewat dulu. Itu secara definisi. Jadi kita supaya faham apa beda nahwu dan saraf. Yang kedua, maudhu'uhum. Apa temanya? Apa pembahasannya? Pembahasannya adalah kalimatul arabiyyah min haitsu kaunuha asma'an mutamakkinah atau af'alan mutasarrifah, wa min haitsu ma'rifatu ahwaliha min sihah wa i'lal wa qalbin wa asalah ila akhirih. Secara umum, pembahasan yang akan kita bahas di saraf itu intinya adalah ada dua. Kita akan bahas isim atau fi'il. Isim, apakah dia nanti isim jamid atau isim mustaq. Fi'il, apakah dia fi'il mutasarrif, madi, mudhari, amr, dan seterusnya. Kalau dia isim, apakah dia mabni atau mu'rab, dan seterusnya. Itu kita akan bahas. Kemudian ada pembahasan tambahan di saraf, ada namanya fi'il sahih, fi'il mu'tal, ada i'lal, ada qalbin. Ini adalah pembahasan tambahan. Nah, itu yang akan kita bahas di saraf. Kemudian samaratuhu, apa manfaat dari kita belajar saraf? Kata beliau membawakan perkataan qala Ibnu Malik fi muqaddimah ijaz at-ta'rif fi ilmi at-tasrif, fa inna at-tasrif, kata beliau Ibnu Malik berkata, fa inna at-tasrif ilmun tatashawwafu ilaihi al-himam al-'aliyyah wa yataqqafu alaihi wuduhul hikam al-arabiyyah wa yaftahu min abwabin nahwi makana muqfalan wa yufassilu min usulihi makana mujmalan. Ilmu saraf itu punya keistimewaan, kata beliau, ilmu yang semua semangat yang tinggi itu akan mengarah kepadanya. Dan kejelasan sebuah hikmah bahasa Arab, artinya kejelasan makna bahasa Arab itu bertumpu pada ilmu saraf ini. Kalau kita tidak paham saraf, kita tidak akan memahami secara benar atau secara full bahasa Arab itu. Dan sering sekali ketika kita belajar saraf itu kita akan mengerti nahwu. Terkadang di suatu bab nahwu kita tidak ngerti, tetapi ketika kita menemukan di saraf kita akan mengerti. Wa yufassil min usulihi makana mujmalan. Dia akan menjelaskan lebih detail lagi nanti di ilmu saraf ini. Ini adalah buahnya. Jadi buahnya sangat istimewa. Buahnya sangat luar biasa. Sering orang mengatakan kalau nahwu itu ummul arabiyyah, berarti saraf ini adalah abuha. Kalau nahwu itu adalah ibu bahasa Arabnya, maka saraf ini adalah abuha. Jadi jangan kita sepelekan ilmu sarf. Jangan kita sepelekan belajar kita ilmu saraf ini. Kemudian yang keempat, nisbatuhu. Ilmu ini kembalinya kemana? Kata beliau, huwa ahad ulum lisanil Arab wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulum at-tabayun wa qad yashtariku ma'a ghairihi minal ulum fi ba'dil mabahis. Dia tidak termasuk ilmu fikih atau ilmu akidah, tetapi dia termasuk kepada ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, mengilmuinya, bukan cara bicara bahasa Arab. Jadi ini ilmunya, bedakan antara belajar bahasa Arab dengan belajar ilmu bahasa Arab. Jadi kalau mau berbicara bahasa Arab jangan mengawali dengan saraf. Tapi kalau ingin mengerti ilmu-ilmu tentang bahasa Arab ya silahkan. Kita mulai dengan saraf, kita mulai dengan nahwu. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangannya. Fadluhu, keistimewaannya kata beliau min ajallim ulumil lisan. Dia adalah yang paling agung di antara ilmu-ilmu lisan. Atau ilmu bahasa Arab. Dia akan, kata beliau, yatawaqqafu fa'alaihi yutawaqqafu dhabtu abniyatil kalim. Kita paham makna dia kenapa menjadi yudrabu, yadribu, yajlisu, yujlasu, majlisun, majlusun, manzarun, daribun, jarrahun, majruhun. Kita akan paham kenapa dia berubah seperti ini itu
Itu karena kita paham sharaf. Jadi di pelajaran sharaf kita akan paham perubahan yang sangat banyak ini. Di antara keistimewaannya, satu kata itu bisa kita, bahasa Arab itu kita paham satu kata, dia akan menjadi 10-15 kata. Kita paham kata doroba. Selanjutnya kita belajar sharaf, kita akan sekaligus paham doribun, madrubun, terus kita akan paham dorobun, kita akan paham doroba yadribu idrib, kita akan paham midrob. Nah, padahal tadi kita cuma paham kata doroba. Tetapi karena kita paham sharaf, jadi satu kata kita paham akan langsung otomatis kita paham kata-kata yang lainnya yang terbuat dari kata doroba. Itulah spesialnya ilmu sharaf. Jadi tidak susah kita hafalkan satu-satu. Kalau doroba telah memukul, kalau dorib si pemukul. Tidak. Jadi kita paham asa doroba memukul, berarti dorib ini kita paham isim fa'il artinya si pemukul. Baik, itu adalah keistimewaannya. Wadi'uhu. Siapakah yang pertama kali membuat ilmu sharaf ini? Kata beliau Abul Aswad Ad-Du'ali. Sama seperti nahu, wa awwalu man sannafa fihi tasnifan mustaqillan. Orang yang pertama kali mengarang huwa Abu Utsman Al-Mazini fi kitab At-Tasrif. Ada kitab namanya At-Tasrif. Ini adalah kitab pertama di tasrif yang istilahnya yang sendiri dibuat khusus untuk ilmu sharaf. Ilmu ini disebut ilmu apa? Ilmu sarf atau ilmu tasrif. Ilmu ini disebut sebagai ilmu sarf atau ilmu istadrid. Dari mana diambil? Diambil dari yustamaddu minal kitab was sunnah wa lisanil Arab. Yang pertama diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pahami bahwa ilmu sharaf itu yang duluan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan sharaf dulu baru Al-Quran dan Sunnah. Bukan sharaf nahu dulu baru mereka belajar bahasa Arab. Tidak. Mereka sudah belajar bahasa Arab. Mereka sudah berbahasa Arab. Orang Arab itu dari kata-kata mereka, dari Al-Quran dan Sunnah dan kata-kata orang Arab itu diambil kaedah-kaedah. Jadi pada dasarnya kalau mau belajar bahasa Arab itu silahkan berbahasa dulu pakai bahasa Arab. Nanti akan kita paham, akan mudah kita memahami ilmunya. Ilmu bahasa Arab itu nahwu, sharaf, balaghah, adab dan seterusnya. Kita akan lebih mudah memahaminya. Taib. Apa hukumnya? Kata beliau fardu kifayah. Nah, bukan fardu ain. Tetapi kalau Anda seorang penuntut ilmu, maka ini menjadi fardu ain. Kalau Anda berniat menjadi pendakwah, menjadi orang yang menyebarkan ilmu, maka ini menjadi fardu ain. Masailuhum. Ada apa hal-hal yang dibahas di sana? Ada mujarrad, mazid, i'lal, ibdal. Ini judul-judul atau tema-tema yang terpenting yang ada di sini, qalb, hadzf. Jadi kita sudah tahu di ilmu sharaf itu apa definisinya, apa temanya, apa buah yang kita bisa dapatkan, dia kembali ke ilmu apa kelebihannya, apa siapa yang menulis pertama kali, apa namanya, dari mana diambil, apa hukum mempelajarinya, dan apa masail yang terkandung yang ada di dalamnya. Jadi para pemirsa Muzani TV, azani Allah wa iyyakum, ini sebagai muqaddimah penting menjadi gambaran kita tentang sharaf. Di pondok-pondok sering memakai matan bina dan syarahnya itu ada syarah lain disebut sebagai kitab Kailani. Tetapi ana memberikan gambaran belajar sharaf itu pertama yang harus difahami, belajar sharaf itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama tahapannya adalah belajar tasrif atau sering yang dipakai itu adalah kitab Amsilah Tasrifiyah. Artinya ini melancarkan saja. Di sana tidak dibahas kaidah apa itu fi'il madi, fi'il mudhari, apa itu isim fa'il dan seterusnya, tidak. Tetapi isim Amsilah Tasrifiyah itu membiasakan mentasrif. Membiasakan kita tasrif, misalnya jalasa yajlisu ijlis fahuwa jalisun wa dzaka majlusun, ijlis la tajlis dan seterusnya. Jalasa yajlisu jalsan julusan, atau daraba yadribu darban fahuwa daribun wa dzaka madrubun, idrib la tadrib, madrabun madrabun midrabun. Nah, supaya kita terbiasa mentasrif kamil seperti ini atau tasrif istilahi. Nah, dan yang kedua di sana kita akan belajar tasrif lugawi, merubah domir. Merubah dari misalnya fi'il madi darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabatunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Ini adalah tasrif lugawi. Yang tadi merubah dari kata menuju jenis-jenis yang lainnya, dari madi, mudhari, kemudian masdar, kemudian
amar, fa'il nahi dan seterusnya. Nah, terus yang jenis kedua itu adalah merubah domirnya. Nah, ini dasar ilmu sharaf yang perlu ana rasa sangat penting bagi pemula pakai amsilah tasrifiyah atau kitab-kitab yang lainnya yang memang semisal dengan amsilah tasrifiyah yang awalnya yang untuk pemula itu tidak dijelaskan dulu secara detail. Secara ta'rif, definisi bagaimana kok bisa terbentuk isim fa'il, bagaimana amalan isim fa'il, amalan isim maf'ul, masdar dan seterusnya, tidak perlu. Untuk pemula dia supaya terbiasa dulu. Jadi oleh sebab itu dia cukup menghafal amsilah tasrifiyah itu dan nanti mencoba mempraktekkan mendatangkan beberapa fi'il yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, di kitab yang akan kita pakai ini, Matan Bina wal Asas ini, dia yang dibahas itu tidak semua pembahasan ilmu sarf. Makanya beliau mengatakan di awal bab, i'lam anna abwab at-tasrif 35 baban. Kata beliau ada 35 bab. Jadi yang dibahas itu adalah wazan saja. Padahal ilmu sarf itu nanti akan ada pembahasan terbagi menjadi inti ada dua, yaitu pembahasan isim dan fi'il. Kemudian nanti akan masuk ilal, ibdal, idgham dan seterusnya. Tetapi di kitab ini akan fokus kepada wazan saja. Wazan-wazan yang bisa kita pakai. Dari sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi majid, rubai mazid, dan begitu seterusnya. Nanti akan wazan-wazan yang mulhaq bil rubai, mulhaq bil humasi. Kebanyakan sampai akhir kitab ini akan membahas tentang wazan-wazan. Jadi ini memang sangat mendasar sekali kitabnya, tetapi kita bisa nanti kalau kita sudah paham wazan-wazan, mauzun atau abwab, kita bisa lanjut di kitab yang modern. Bisa kita lanjut di Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Di sana ada 2 juz, juz pertama nahwu, ada juz kedua itu ada sharafnya. Di sana nanti lebih detail dibahas bagaimana pembentukan isim maf'ul dan seterusnya. Begitu juga dengan kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah, walaupun belum mengkhususkan membedakan mana sharaf dan nahwu, tetapi campur di sana. Kadang pindah ke nahwu, tetapi awal-awal bab-bab awal itu kebanyakan semuanya pembahasan sharaf. Bab-bab awal di Jami'ud Durus Al-Arabiyyah itu pembahasan sharaf. Taib. Nanti insyaallah kita akan mulai di pertemuan berikutnya untuk pembahasan bab yang pertama. Ini sebagai muqaddimah kita mengenal kitabnya, kita mengenal apa yang akan kita pelajari di sharaf ini. Semoga Allah mudahkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menyelesaikannya, semoga kita diberikan pemahaman dan kita bisa tetap melanjutkan di atas jalan ilmu. Jazakumullah khairan, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.